Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Mei ya, pesan semesta buat kamu, tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius. Pesan semesta buat kamu untuk bulan Mei ya, atau readingan Mei. Tarikan energi di bulan Mei ini. Oke, kita punya Five of Pentacles. Di Five of Pentacles ini aku ngerasa ada yang beberapa di antara kamu mungkin mengalami kesulitan ya. Kesulitan dari segi keuangan bisa, ataupun mungkin kamu punya beban mental atau perasaan bisa. Ya, yang jelas di sini ada perasaan nggak nyaman di kamu ya. Kayak kalau misalkan kamu punya beban mental ya, atau beban perasaan, itu tuh kamu kayak ngerasa sendiri, nggak ada yang memahami kamu, nggak ada yang mengerti kamu gitu ya. Kamu ngerasa lonely ya, seolah-olah tuh kamu nggak tahu harus gimana, harus kemana, harus bagaimana, kayak gitu loh ya. Dan kamu ini kayak sedih banget gitu loh, kayak seolah-olah tuh kamu nggak punya rumah, nggak punya tempat untuk kamu pulang, kayak gitu ya. Itu yang kamu rasain, walaupun mungkin kamu ada tempat tinggal, walaupun kamu mungkin satu rumah dengan orang tua kamu, tapi yang kamu rasain tuh kayak gitu loh. Karena biasanya orang yang walaupun dia tinggal dengan orang tua tapi punya hubungan yang ngerasa orang tuanya nggak bisa memahami, itu tuh tetap sama gitu loh, rasanya kayak seolah nggak ada tempat untuk pulang gitu loh, kayak nggak ada tempat untuk dia tuh ngerasa nyaman, ngerasa aman, ngerasa kayak ada yang dukung, ada yang support gitu ya. Walaupun mungkin tidak secara support secara materi, ataupun tidak support dari segi misalkan diajak curhat enak, itu enggak ya. Kadang-kadang cuman butuh ditemanin aja gitu, atau kayak butuh dimengerti aja apa maunya, kayak gitu loh, seperti itu ya. Itu tuh sudah cukup gitu loh. Tapi kadang ada yang memang keluarga itu bener-bener nggak bisa memahami gitu loh, kayak seolah-olah tuh kayak di sana sini tuh kayak nggak nyaman gitu, kayak ditolak gitu loh, walaupun dengan keluarga sendiri, tapi kayak nggak nyaman gitu loh di situ gitu, karena ada perbedaan gitu loh, bisa beda pendapat, beda pola pikir gitu. Kalau beda pendapat it's okay ya, mungkin bisa dicari jalan tengahnya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang beda pendapatnya atau beda pola pikirnya ini kayak dipaksain gitu loh, kayak seolah-olah orang tersebut tuh ngerasa dirinya benar gitu loh, dan kamu itu salah gitu loh ya. Padahal kamu itu buat batasan untuk diri kamu gitu. Kadang-kadang orang yang mulai membuat batasan hidup yang jelas itu memang ditolak gitu loh oleh lingkungan, tuh kayak seolah nggak diterima gitu loh ya, karena berbeda sendiri gitu ya. Contohnya ya, orang-orang yang mengalami spiritual awakening gitu, biasanya seperti itu gitu loh, perjalanannya itu seperti itu gitu loh ya, seolah-olah tuh disalahkan karena hanya dia berbeda gitu loh. Padahal itu baik untuk dirinya sebenarnya gitu loh, dan juga untuk hubungannya dengan sekitarnya. Tapi karena levelnya berbeda gitu ya, level kesadarannya berbeda gitu ya, pasti ada nggak cocoknya gitu loh, seperti itu. Ngerasa diintimidasi gitu ya, kayak ngerasa seolah-olah tuh dirinya disalahin gitu, padahal itu nggak salah gitu loh ya, karena itu buat batasan untuk dirinya juga gitu, untuk hubungan yang lebih sehat lagi, yang lebih jelas kayak gitu. Oke, tapi ini juga bisa dari segi materi ya. Mungkin kamu mengalami keterpurukan di sini. Yang jelas di kondisi kamu saat ini tuh yang kamu butuhkan adalah perjuangan. Ya, kamu jangan menyerah, kamu harus tetap berjuang. Dan jika kamu menginginkan seseorang di sini untuk membantu kamu, nggak usah gengsi-gengsi ya, minta bantuan aja sama orang, atau misalkan ada orang membantu kamu ya terima aja gitu loh, nggak usah gengsi-gengsi istilah gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang gengsi gitu loh, walaupun dia bener-bener butuh bantuan banget nih ya, terutama dari segi materi misalkan, tapi dia nggak mau gitu loh. Ada orang yang memang nggak mau gitu loh,
nggak mau dibantu gitu, atau kayak nggak mau kesusahannya tuh orang lain tuh ngerti gitu loh. Kadang-kadang tuh begitu gitu loh ya. Mungkin juga belum siap aja, bisa juga gitu loh, belum siap untuk dianya terbuka, bisa juga ya. Sesuaikan aja. Yang jelas di sini kamu itu harus meminta bantuan seseorang gitu loh ya, kalau memang kamu benar-benar kesulitan banget gitu loh. Dari segi mental juga sama ya, kalau kamu punya beban mental, punya beban perasaan, mungkin kamu butuh seorang konselor, coach atau mentor, apapun itu yang bisa kayaknya tuh ngebantu kamu untuk keluar dari situasi kamu itu gitu. Oke. Kemudian di sini ada The Hierophant ya, ini juga meminta kamu ya sama. Mungkin kamu butuh seorang guru spiritual, atau seperti yang bilang tadi, mungkin kamu butuh coach, mentor atau konselor kayak gitu untuk bisa ngebantu kamu atau membimbing kamu gitu. Dan kamu akan menemukan orang yang tepat di sini gitu ya. Kalau kamu benar-benar ingin keluar dari situasi ini dan mencari seseorang yang sekiranya bisa nolong kamu gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Hierophant ini juga meminta kamu untuk lebih dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta gitu ya, berdoa ya. Jangan pernah berhenti untuk berharap di sini ya. Keadaan sesulit apapun yang kamu alami ya, dan juga walaupun begitu banyak air mata yang kamu keluarkan di sini, jangan pernah menyerah gitu dengan kondisi kamu dan tetap berharap ya. Selagi kamu punya harapan, dan itulah harapan gitu, ada harapan gitu ya. Selagi kamu masih punya harapan, disitulah masih ada harapan gitu ya. Dan harapan ini juga serahkan ya, berdoa sama Tuhan dan serahkan gitu loh ya. Jangan juga terlalu kekeh atau terlalu ambisi atau kayak terlalu ingin ngendaliin situasi kondisi, harus terjadi, itu nggak bisa juga gitu loh. Karena segala sesuatunya tuh juga hasilnya tuh Tuhan yang menentukan gitu istilahnya ya, bukan diri kita ya. Kita ini hanya bisa berusaha dan berdoa gitu, berharap seperti itu. Yang untuk hasil itu bukan kita yang tentukan gitu. Kemudian kita lihat lagi, dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan melangsungkan pernikahan ya. Ya akan ada pernikahan di sini, nggak semua. Ada juga yang mungkin mendapatkan restu gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kamu nggak dapat restu dari orang tua gitu ya, ini akan dapat restu ya. Yang jelas berkaitan dengan pernikahan di sini. Mungkin kamu ingin menikah dengan seseorang gitu. Kemudian di sini ada The Hermit. Hermit ini menyarankan kamu ya, atau menasihati kamu untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup gitu ya. Atau kayak fase dimana kamu refleksi diri, introspeksi gitu ya. Sekiranya kamu mungkin contoh di kerjaan mungkin kamu kayak nggak tahu gitu ya, harus kerja apa, kerja begini salah, kerja begitu nggak nyaman, begini nggak nyaman, nggak cocok kayak gitu loh ya. Jadi ini waktunya untuk kamu tuh masuk ke dalam diri kamu ya, kayak mencari tahu gitu loh, pekerjaan apa yang sebenarnya bisa memenuhi perasaan kamu, batin kamu, atau kayak bikin kamu tuh seneng, happy gitu loh. Nggak hanya dari segi kamu bekerjanya, tapi kamu juga enjoy gitu loh dengan pekerjaan itu gitu ya. Kalau di dalam hubungan juga sama di sini ya. Kalau misalkan kamu punya problemnya di hubungan ya, di percintaan kamu harus tahu gitu loh diri kamu, bahwa pasangan seperti apa yang memang kamu inginkan, kamu maukan kayak gitu. Dan juga Hermit ini juga meminta kamu untuk selain kamu menginginkan pasangan yang begini ya, kamu juga harus memperbaiki diri kamu gitu loh ya. Karena Hermit juga berbicara tentang kontemplasi, introspeksi diri, refleksi diri, kontemplasi kayak gitu ya. Jadi harus melihat ke dalam diri juga gitu loh. Mungkin masih ada perasaan-perasaan di mana kamu menyalahkan pasangan kamu kalau berkaitan dengan masa lalu gitu ya, seperti itu. Dan ini juga mengingatkan kamu untuk kamu juga harus refleksi diri gitu loh, bercermin gitu loh ya. Jadi jangan hanya menyalahkan luarnya diri kamu, tapi kamu juga lihat diri kamu dan seperti yang bilang tadi, perbaiki gitu. Ini juga tentang memperbaiki diri gitu ya. Kemudian tentukan kamu mau pasangan yang seperti apa, kamu pengen hubungan yang bagaimana kayak gitu ya. Jadi biar kamu tuh tahu gitu loh kebutuhan kamu gitu ya, itu kebutuhan kamu atau keinginan kamu gitu, seperti itu
Mungkin dulunya kamu menginginkan pasangan yang tajir nih, tapi ternyata setelah kamu mendapatkan pasangan yang tajir beneran, ternyata nggak sesuai lagi, kamu nggak puas lagi kayak gitu loh. Ya, makanya di sini kamu harus memahami diri kamu. Sebenarnya pasangan yang seperti apa yang kamu maukan, yang kamu inginkan, atau yang kamu butuhkan gitu. Yang benar-benar bikin kamu nyaman, bahagia, sejahtera gitu. Nggak hanya dari segi luar juga, tapi juga dalamnya kamu terutama gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini dari Angels Oracle-nya. Sorry ya kalau kecepatan, kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Di luar kendali ya kalau hal seperti ini gitu. Saya mengikuti apa yang ingin terucap aja gitu. Oke. Kita lihat dari oracle-nya pesan semestanya seperti apa. Di sini ada take action ya, lakukan tindakan atau bergerak di sini. Nah, ini juga seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misalkan kamu stagnan gitu di kondisi tersebut, kamu nggak tahu harus bagaimana, harus ngapain. Nah, take action ini meminta kamu tuh untuk bergerak ya. Maksudnya bergerak ini ya, kamu bisa cari bantuan orang gitu yang bisa ngebantu kamu biar, karena kalau kamu diem aja kan nggak bergerak nih. Tapi kalau kamu minta bantuan orang atau menerima bantuan orang, berarti kan energi kamu bergerak gitu loh. Ya, take action di sini ya, lakukan sesuatu gitu loh ya, lakukan tindakan, lakukan sesuatu gitu. Oke. Dan juga mungkin ini juga meminta kamu untuk beberapa orang, jika kamu ingin, misalkan kamu ingin pergi kemana atau ingin melakukan apa gitu ya, tapi selama ini kamu kayak ragu, takut misalkan, atau terlalu khawatir, banyak yang kamu pikirkan, banyak yang kamu khawatirkan, it's okay, nggak usah terlalu banyak mikir, lakukan saja gitu ya. Jadi biar kamu tuh nggak mandek gitu loh istilahnya ya, nggak stuck gitu. Sudah waktunya kamu melakukan sesuatu gitu. If you believe tuh kan di sini, jika kamu percaya, ya percaya aja di sini, percayai aja gitu loh bahwa keajaiban itu ada. Kalau misalkan ingin perubahan ya, perubahan itu pasti ada gitu loh. Percayai aja gitu loh. Walaupun itu belum kamu dapat tuh, kamu bayangin seolah-olah kamu tuh udah dapet gitu loh. Dan kamu yakini itu pasti kamu dapet. Nah kayak gitu loh istilahnya ya. Kamu pasti bisa sukses, nah kayak gitu loh. Percayai aja dulu gitu loh, walaupun belum ada di tangan kamu misalkan ya. Karena yang kamu butuhkan saat ini tuh kepercayaan, keyakinan. Apalagi di sini ada harapan ya. Ini tentang keyakinan kamu, tentang kepercayaan kamu. Kalau kamu nggak yakin ya, bagaimana mungkin gitu ya sesuatu itu terjadi. Karena biasanya kadang-kadang ya ada yang terlalu khawatir itu justru menghambat gitu loh datangnya harapan kamu itu terwujud gitu loh ya. Tapi kalau kamu meyakini, mengimani gitu ya, itu justru akan cepat dapat gitu. Segera ya. Kemudian kita punya meditation bring answer. Ya, untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk meditasi ya. Terutama yang berkaitan dengan hermit ini, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu butuh untuk introspeksi, refleksi diri gitu. Ya, kamu lagi kontemplasi, ini biasanya ada perasaan-perasaan gak nyaman, dan ini kamu bisa meditasi gitu ya, untuk memahami perasaan-perasaan itu, untuk mengamati kayak gitu loh ya, untuk mengadakan observasi gitu loh ya, problem kamu itu apa sebenarnya gitu ya, untuk memahami dirimu sendiri, dan kamu akan mendapatkan jawabannya gitu loh. Karena ini juga berkaitan dengan intuisi ya. Kamu akan bisa ya mendengarkan intuisi kamu juga hanya melalui keheningan gitu loh. Di saat kamu sendiri, menyendiri, merenung ya, introspeksi diri, refleksi diri. Nah, hanya dengan begitu ya, kamu akan bisa memahami diri kamu ataupun lebih mendengarkan diri terdalam kamu, ataupun mengikuti petunjuk dari intuisi kamu gitu. Oke. Dan ini juga menandakan bahwa apapun dari pertanyaan kamu ya, problem yang kamu hadapi saat ini, itu jawabannya nggak ada di luar ya, nggak ada di luar diri kamu. Tapi kamu bisa minta petunjuk orang lain, bisa gitu. Cuman di sini dengan meditasi kamu pun juga bisa gitu loh menemukan jawaban tersebut gitu ya.
lebih terkoneksi dengan diri kamu, diri kamu ya, apa istilahnya, diri kamu yang tertinggi gitu ya, seperti itu. Kita lihat dari asmaranya, percintaannya seperti apa. Di sini ada trust tuh kan, ada trust lagi di sini tentang kepercayaan lagi, keyakinan lagi. Ini kayaknya yang single ini. Bentar ya, express your love. Kemudian di sini ada true love. Cinta sejati, di sini ada soulmate. Oke, tapi aku nggak lihat di sini. Trust. Ya, di sini kalau aku lihat ya, untuk kamu yang single ini memang kamu agak sedikit insecure, kamu punya rasa tidak percaya diri yang cukup tinggi di sini. Ya, karena mungkin kamu pernah kehilangan, kamu mungkin pernah disakiti, kamu mungkin punya trauma di sini, terutama berkaitan pernikahan. Ada yang mungkin kamu pernah menikah di sini, ataupun ya pernah menikah kemudian kamu kehilangan pasangan kamu. Ya, entah ini kehilangannya berkaitan dia meninggal ataupun kalian bercerai, itu sesuaikan aja ya. Yang jelas di sini kamu tuh kayak punya beban perasaan, beban mental gitu loh, dan ini bikin kamu tuh kayak nggak percaya diri gitu loh, ya, stagnan di situ gitu loh, kayak kamu tuh ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh dapet pasangan lagi kayak gitu loh, kayak kamu tuh nggak yakin gitu loh kamu bakal nemuin jodoh misalkan, atau bakal nemuin orang yang tepat misalkan. Kalau nggak gitu ya kamu ini punya trust issue dari keluarga bisa ya, mungkin nggak harus dari pasangan ya, nggak harus kamu pernah berpisah, nggak, tapi bisa juga dari keluarga ya, yang mungkin kamu punya trauma di situ gitu ya. Mungkin kamu dari keluarga orang yang dulunya itu keluarga kamu nggak cukup bahagia ya, mungkin juga hubungan kedua orang tua kamu tuh nggak baik-baik aja gitu, dan ini kayak berdampak pada diri kamu gitu, kayak seolah-olah kamu tuh kayak nggak yakin gitu loh bahwa ada hubungan pernikahan yang bahagia gitu, yang benar-benar bisa sampai menua misalkan kayak gitu, karena kamu nggak ingin adanya satu perceraian atau perpisahan seperti orang tua kamu misalkan, nah kayak gitu loh istilahnya ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Dan mungkin juga ada trauma-trauma yang lain di sini yang berkaitan hubungan ya, sehingga kamu tuh kayak nggak yakin, nggak percaya diri dengan diri kamu gitu, macam-macam ya. Bisa ini memang trauma dari keluarga dan punya latar belakang juga yang kurang baik, bisa juga ya. Kurang baik nih maksudnya bukan dari keluarga yang nggak baik-baik, enggak gitu, tapi kadang-kadang ada yang mungkin entah ini kemiskinan, biar bisa juga gitu loh, kamu insecure dengan latar belakang keluarga kamu, bisa juga seperti itu gitu. Tapi bisa juga dari segi fisik bisa juga ya di sini. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau fisik nih misalkan ya kamu ngerasa diri kamu tuh jelek misalkan kayak gitu ya, kamu jelek, kamu nggak cantik, kamu nggak ganteng, bisa gitu. Kemudian kalau dari segi faktor kemiskinan ya mungkin dari keluarga yang nggak punya, bisa gitu ya, atau diri kamu sendiri di sini kamu nggak cukup kaya, nggak cukup banyak duit, bisa. Sesuaikan aja ya. Yang jelas di sini ada ketidakpercayaan dalam diri kamu, ada insecure yang cukup tinggi dalam diri kamu gitu, dan kamu tuh kayak nggak yakin akan dapat pasangan yang seperti yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan itu adalah pasangan yang sejati gitu. Kamu nggak ingin adanya perceraian atau kayak gitu loh, hubungan seperti itu gitu ya. Tapi di sini it's okay, kamu diminta untuk membangun rasa kepercayaan diri kamu lagi ya, dan lebih ekspresif gitu ya. Ketika kamu mencintai seseorang atau menyukai seseorang ya, kamu harus apa adanya gitu loh. Dan di sini juga ada true love ya, cinta sejati. Untuk beberapa ini memang kamu ini dalam perjalanan cinta sejati kamu ya, makanya sebelumnya kamu mengalami hubungan yang kurang menyenangkan, itu memang harus kamu lewati gitu ya. Terutama seperti yang bilang tadi, yang mungkin kamu pernah kehilangan pasangan kamu, entah ditinggalkan, entah meninggal gitu ya, ataupun kamu yang ditinggalkan kayak gitu ya, diceraikan
gitu, diabaikan kayak gitu, dan kamu merasa dirimu nggak berharga, nggak berarti gitu ya. Sesuaikan aja di sini kalau yang ini gitu. Tapi itu adalah proses diri kamu ya untuk bertemu dengan cinta sejati kamu. Jadi ibaratnya tuh kayak orang yang lebih baik gitu loh ya. Jadi kamu tuh dipertemukan dengan orang yang tidak tepat gitu ya, sebelum kamu dipertemukan dengan orang yang tepat, istilahnya kayak gitu ya. Makanya kamu harus yakin, harus percaya diri di sini, bangun trust terhadap diri kamu, bangun rasa percaya diri kamu lagi, bangun keyakinan kamu lagi gitu. Makanya di sini juga ada if you believe gitu, percaya aja dulu gitu ya, percaya aja dulu bahwa nanti kamu tuh akan bertemu orang yang begini gitu, yang mencintai kamu, menyayangi kamu ya, menerimamu apa adanya. Dibayangin aja dulu gitu loh ya, kamu mendapatkan itu gitu ya, kayak visualisasikan, nah kayak gitu loh, seolah-olah kamu tuh memilikinya gitu. Oke. Kemudian untuk yang berpasangan, yang berpasangan ini aku rasa kalian ini ada ketidakpercayaan ya sama pasangan, karena kamu sendiri juga nggak terlalu ekspresif terhadap pasangan kamu. Pasangan kamu mungkin juga sama, tidak terlalu ekspresi juga sama kamu gitu, karena ya ini tergantung kamunya gitu loh ya. Dan di sini dengan adanya trust, ada isu ketidakpercayaannya antara satu dengan yang lain. Kamu tidak percaya pasangan kamu juga tidak percaya sama kamu gitu. Karena ya bisa ini karena ditahan-tahan kalian ini, atau kamu menunggu dianya dulu action, dianya juga menunggu kamu action misalkan ya. Makanya di sini ada take action ya. Kamu harus melakukan sesuatu di sini lebih ekspresif agar pasangan kamu itu percaya bahwa dia itu benar-benar sayang, bahwa kamu itu benar-benar sayang sama dia gitu loh. Karena dia ini kayak bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia, atau bisa keduanya gitu. Kalau misalkan keduanya ya coba kamu awali dulu nih gitu loh ya. Karena di sini ketika kamu mengawali itu kayak ada feedback gitu loh dari pasangan kamu gitu. Jadi kayak pasangan kamu mungkin juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu gitu. Kalau soal perasaan is okay, di sini nggak ada masalah ya perasaannya gitu, karena ada true love di sini ya, yang dimana kamu dengan dia ini memang sayang gitu, cinta gitu, dan ada soulmate juga di sini ya. Kalian ini sama-sama menginginkan, sama-sama mau gitu, hanya saja kayak kurang yakin gitu loh, kurang percaya gitu, ada ketidakpercayaan gitu loh ya. Dan untuk beberapa orang seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu akan menikah dengan pasangan kamu di sini ya, seperti itu, akan menikah, akan ada pernikahan di sini ya. Mungkin pasangan kamu akan mengekspresikan keinginan dia, hasratnya dia gitu ya, untuk benar-benar meyakinkan gitu loh bahwa memang dia pengen sama kamu, mau sama kamu gitu loh ya, pengen menikah sama kamu gitu. Begitu juga kamu gitu ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.